Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-138. Selamat mendengarkan. Aku gak bisa santai kalau urusan sayang sama kamu. Bawaannya ngegas mulu ya, Ai. Koda Hujan saat keduanya saling menatap. Lembut kedua manik mata masing-masing. Iya, apalagi kalau lagi lapar begini. Si Devan dicocol sambal kayaknya enak tuh. Timpalnya dengan ketus. Hujan tertawa sambil mencubit pipi suaminya semakin gembil. Tentu sikapnya itu membuat Air semakin tak rela melepaskan pelukannya. Main yuk. Enggak ah, aku lapar. Tolak Hujan mencoba melepaskan tangan Air dari pinggangnya. Mau makan di mana? Di mall aja, aku mau shopping. Kekeh Hujan sambil menutup wajahnya, karena ia baru saja mengatakan satu hal yang tak pernah ia minta dari suaminya. Tumben, ada angin apa? Biasanya juga harus dipaksa dulu, kata Air menatap Hujan aneh. Lagi pengen ngabisin duit calon direktur. Air mencebikkan bibirnya sebelum akhirnya mereka bangun dari posisi tidurnya. Ganti bajunya, jangan pakai baju begitu, tita Air saat ia meraih kunci mobil. Kenapa? Kakak berasa kayak jalan sama mbak-mbak. Ketusnya langsung membuat sang istri merengut kesal. Nah, kan cakep, kodanya setelah Hujan berganti pakaian. Air memang tak pernah suka jika Hujan berpakaian formal. Pemuda tampan itu lebih senang melihat sang istri memakai busana casual atau baju yang kadang sama dengannya. Hujan yang kini menginjak usia 20 tahun tentu semakin terlihat dewasa dan berisi. Begitupun dengan Air. Meski kadang rasa cemburu, salah paham, dan curiga tetap menyelimuti pernikahan mereka yang baru menginjak tahun kedua. Jan, kita udah lama gak ziarah ke makam ibu sama ayah, ucap Air saat di tengah perjalanan. Sebulan lebih kayaknya ya, jawab Hujan sambil menghela napas. Kesibukannya membuat ia kini tak mempunyai banyak waktu untuk berkunjung ke tempat peristirahatan terakhir kedua orang tuanya. Mau kapan? Sekarang, tawar Air sambil melirik ke arah Hujan. Minggu depan aja, biar bisa sedikit lama di sana. Ini udah siang banget. Air hanya mengangguk paham, lalu meneruskan fokusnya lagi pada jalan di hadapannya, kini yang membentang. Obrolan ringan masih mereka bincangkan, sampai mobil mewah milik Air berhenti di parkiran mall milik keluarganya. Dulu waktu aku kecil kalau kesini, mallnya ditutup sama opah, seru si sulung sambil terkekeh. Kenapa? Kok gitu? Tanya Hujan bingung, yang baru tahu cerita soal ini. Iya, kakak dulu pernah hilang. Dari situ opa kalau tahu kita mau ke mall pasti minta ditutup, biar kakak leluasa lari juga, jawab Air saat keduanya berjalan beriringan di dalam mall. Aneh, cubik Hujan, namun setelahnya ikut tertawa. Hujan yang seharusnya sudah paham, terkadang masih belum terbiasa dengan penjagaan ketat dan aturan konyol keluarga suaminya itu. Ia kadang masih bingung dengan perintah dadakan yang sering ia dengar keluar dari mulut Reza, alias papa mertuanya. Belum lagi pengawalan ketat pada adik ipar bungsunya yang membuat Hujan tercengang. Bukan hanya 1 atau 2, tapi 8 orang sekaligus siap berdiri tegap di belakang Cahaya saat gadis manja itu keluar dari apartemen. 1 mobil di depan dan 1 mobil di belakang, dengan siaga mengantar Tuan Putri Rahardian kemanapun yang gadis itu inginkan. Opa tuh masih manjain kalian banget ya, kelihatan dari sikap dan tatapannya buat kamu juga saudara-saudara kembar kamu, ucap Hujan. Iya, kata Opa, kami tuh segalanya, timpalnya dengan bangga. Apa nanti papa begitu juga ke anak-anak kita? Tapi kayaknya papa gak pernah bahas cucu deh, tanya Hujan. Iyalah, papa gajah kan gak mau makin kalah saing. Episode ke-139. Selamat mendengarkan. Mall mewah milik keluarga yang 2 tahun lagi akan jatuh ke tangan Air, Rameza Rahardian Wijaya, seakan menjadi saksi di mana gelak tawa pasangan suami istri yang selalu dilimpahi banyak doa terbaik dari orang-orang di sekelilingnya, sedang merasa kebahagiaan meski hanya sekedar berjalan-jalan. Mau nonton gak? Tanya Hujan. Enggak ah, yang ada tidur di dalam. Hujan mencubit perut suaminya, karena ia memang sering melakukan hal itu jika sedang menonton di bioskop. Hal yang paling membosankan, karena tak seperti di rumahnya,
yang bebas melakukan apapun di sela-sela pemutaran film. Makan udah, shopping udah, jajan apalagi. Sekarang tinggal ke hotel, kita main basa-basahan, oke? Bisik Air saat keduanya berjalan menuju pintu utama mall. Hotel? Tanya Hujan dengan menautkan kedua alisnya. Kakak mau nyobain hotel baru papa. Hujan membulatkan kedua matanya. Ya ampun, bikin hotel kayak bikin goreng tahu aja. Kayak gadis cantik si menantu pertama Rardian. Air membuka pintu kamar hotel yang baru 2 minggu lalu diresmikan keluarganya. Ia memang sudah meminta 1 jatah kamar spesial pada papanya. Dan kini saatnya ia akan menikmati malam panjang bersama sang istri di sana. Ai, keren banget. Suka? Tanya Air saat ia peluk istrinya dari belakang. Banget, makasih ya. Kamu selalu bikin aku bahagia. Balas Hujan yang langsung menyandarkan kepalanya di dada Air. Mau tinggal di sini? Kita cuma butuh kasur kan? Keke Air. Ih, emang gak mau makan? Aku suka tinggal di apartemen. Belum ada niatan buat aku pengen pisah dari sana. Ucap Hujan sambil menahan geli saat bibir suaminya sudah menyusuri leher dan pundaknya. Terima kasih, sudah mau menerima keluargaku, menerima mereka seperti keluargamu sendiri. Hujan hanya bisa mengangguk. Ia tersenyum seraya menatap lurus pemandangan di hadapannya kini. Kota yang menjelang malam dengan ribuan kendaraan di bawahnya. Beberapa kali melakukan hal yang menyenangkan bersama, membuat tubuh polos Air dan Hujan penuh dengan buliran keringat cinta. Senyum kepuasan tak lepas dari wajah lelah keduanya yang masih merasakan sisa-sisa kenikmatan saat menuju puncak pelepasan. Kali ini jadi nggak ya kira-kira? Tanya Air sambil mengusap bibir Hujan yang nampak menebal karena ulahnya terus-menerus melumatnya dari lembut hingga kasar. Nggak tahu, jadi alhamdulillah, nggak jadi ya alhamdulillah. Jawab Hujan yang ia sendiri bingung menanggapinya. Nggak mau ya? Tanya Air lagi. Enggak juga, sedikasihnya aja. Udah 2 bulan ini juga kamu main terus kan meski masuk masa suburku? Sindir Hujan yang langsung mendapat ciuman bertubi-tubi dari suaminya. Sayang Hujan banyak-banyak. Hari yang diniatkan pun datang. Air dan Hujan sedang bersiap menuju tempat peristirahatan terakhir kedua orang tuanya yang berada di pinggiran kota. Hati-hati di jalan ya, pesan Melisa pada anak dan menantunya. Iya mah. Setelah berpamitan, keduanya bergegas berangkat karena hari semakin siang. Lebih dari 1 jam perjalanan, akhirnya Air bisa menepikan mobilnya di area parkiran pemakaman umum. Jalan setapak mereka susuri sampai pada akhirnya mereka berhenti di 2 gundukan tanah yang tertutup rumput hijau. Ibu, ayah, Hujan sama Air baru sempat kesini. Lirik gadis cantik itu di sisi makam ibunya. Air hanya bisa mengusap punggung dan kepala Hujan yang tertutup pasmina panjang. Doa dan tahlil mereka suarakan di depan makam ayah dan ibu yang sudah 20 tahun berpulang ke pangkuannya. Hujan? Pasangan suami istri itu langsung menoleh ke arah suara. Kak Devan? Seru Hujan yang terkejut dengan hadirnya Devan di belakang mereka. Selamat siang Tuan Air, sapa pemuda berkacamata itu. Siang juga, jawab Air sedikit ketus yang langsung mengeratkan rangkulannya pada sang istri. Seakan mengisyaratkan jika Hujan hanya miliknya seorang. Kak Devan di sini juga? Iya, aku lagi ziarah ke makam adikku, sau Devan. Oh, balas Hujan sambil tersenyum. Pulang yuk sayang, takut ada jelangkung.